Oh guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel kita. Sulit TV. Bro, udah lama banget ya kita nggak konten ya. Iya, banget. Ya, Semenjak apa sih? nikah ya kayaknya. Iya, semenjak kita nikah, jadi kita nggak bikin konten lagi guys. Udah lama banget ya. Terus bingung dengan kesibukan sehari-hari gitu. Nah, oke guys. Jadi gini, Mak. Nah, Rahma aja yang- ya. ya udah. Rahma aja kan kamu kan dulu kan terkenal kan Rahma. Iya, Rahmawati. Anak paling Jadi kali ini kita mau terutama gue itu mau bikin konten tentang si Rahma ya. itu tentang gua. Ya, jadi kamu tuh mau menikah sama aku tuh karena apa sih, sebab apa gitu. Jadi aku mau bertanya nih sama dia nih. Ini Mak. Apa Ini sih? Rahma. Lima Ini. apa sih? Ini ya Rahma ya. Ya. Rahmawati. Ini aku serius. Aku mau tanya kamu. Mm-mm. Kenapa sih kamu mau menikah sama aku gitu, sedangkan aku kan udah nggak punya orang tua, terus aku nggak sekolah, nggak berpendidikan. Sedangkan kamu kan berpendidikan, tapi kita kan sama-sama nggak punya orang tua gitu kan. Apakah karena kamu takut nggak ada yang ngurusin lagi makanya kamu mau nikah sama aku, atau apa emang tulus mau nikah sama aku? Kok udah dijawab? Iya lah, jawab pokoknya ya. Ini ya aku jawab ya. Kalau aku pribadi, ya kan, itu satu karena kita sama-sama nggak ada orang tua, jadi mungkin kita bakal saling mengerti, saling memahami, saling sayang. Itu. Kalau periksa motor dengerin aja. Nah, Lewat aja, anggap aja capung lah. boleh ngomong. Iya, oke. Apa kata kamu tadi? Pertanyaannya kan karena apa gitu kan? Ya, Apakah karena kamu selama ini nggak punya orang tua, jadinya takut nggak ada yang ngurusin kamu, takut nggak bisa makan, sedangkan kamu kan bilang kerja, jadi terpaksa apa enggak mau nikah sama aku gitu intinya. kalau terpaksa sih enggak sih. Emang dari dulu kan gue yang kecintaan sama ente kan. Siapa ya tadi, siapa ya? Sama kamu. Iya kan, emang dari dulu kan itu yang aku pengenin gitu. Dari masih ada ibu juga gitu. Aku pengen sama kamu, bener-bener serius sama kamu gitu. Ternyata ya sampai orang tua aku nggak ada. Ya makanya aku pengen gitu kan, ada pendamping hidup aku gitu. Terus dibilang tulus ya tulus lah. Ya aku mau kamu berpendidikan apa enggak, berpendidikan itu memang sih penting. Oke. Ya kan, Yeah. tapi kan gimana ya, nggak harus berpendidikan tinggi begini enggak. Aku tulus. Aku tuh tulus sama kamu, apalagi kamu ya kan. Dari aku kenal yang pertama kali itu kayaknya wah, orangnya tuh bikin nyaman gitu. Dia tuh pinter banget bikin orang nyaman. Masa gitu. sih? Iya. Masa? Terus kamu tuh bikin orang gimana ya, baper gitu. Jadi aku kelepek-kelepek, kegilaan sama dia gitu. Wow. Ya jadi intinya mah bukan karena apa-apa gitu, karena tulus lah Ya. dari hati. Nah, misalnya yang kedua nih, setelah kita menikah, kan konsepnya gini ya, kita kan nikah itu tanpa orang tua. Di sebelah dia, di kedua kita lah. Aku nggak punya orang tua, kamu punya orang tua. Nah, sedangkan kan pas acara pernikahan kita itu orang saudara atau kerabat dekat kamu nggak ada yang hadir, gimana perasaan kamu? Dibilang sedih mas, sedih banget ya. Makanya sebelum, kalau aku itu kebalik banget. Malah pas acara ijab kabul gitu kan, ijab kabul terus salam-salaman, itu aku malah nggak nangis. Kamu inget nggak sih pas aku sebelum kita acara, kan kita acara malam ya. Nah siangnya itu ya pagi lah, aku kan nangis duluan kan sama kamu. Terus kata kamu kenapa nangis? Sedih.
aku sedih gitu. Cuman ya kalau bisa tuh jangan dipertontonkan ke semua orang kalau kita sedih gitu. Ya berusaha tegar aja gitu. Siapa sih yang nggak sakit gitu kan, yang nggak sedih gitu, orang tua nggak ada, keluarga nggak ada yang dateng, sahabat juga nggak ada, tapi ya bersyukurnya keluarga dia utuh situ, apa ya, sebagai pengganti lah, bisa ya merangkul gitu kan. Jadi ya udah, dibilang sedih mah sedih, sedihnya di awal, bukan yang pas dijawab kabul, enggak, itu di situ aku udah di dalam hati tuh udah ngomong jangan sampai nangis gitu, udah gitu doang gitu ya. iya. Dibilang sedih mah sedih, siapa yang nggak sedih, hari bahagia, hari sakral gitu, nggak ada keluarga, Meskipun nggak dirayain ya. iya itu udah bersyukur sih, yang datang juga banyak gitu, apalagi kan orang-orang di sekitar kamu kayak keluarga kamu ada semua, ya mungkin ada satu lah yang nggak datang ya. Abang kamu yang di mana, di Bangka Ya karena jauh, jadi karena nggak bisa. jauh. Intinya sih bukan karena jauh, sebenarnya karena biaya. Iya. Karena ada kita itu dari keluarga yang tidak mampu, jadi ya mau nggak mau ya kita nikah ya seadanya aja. Ya yang hadir ya bersyukur, yang nggak hadir ya nggak apa-apa, mau doanya aja, itu mah untuk doanya aja. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih ya. Ini kayaknya aku doang nih. Iya nih kan aku kan membahas tentang kamu. Iya. Masa ya sih. Gak mas, tetap pernikahan agak sedih gitu tau gak? Oke, jadi setelah kamu menikah sama aku nih, ada nggak sih penyesalan di hati kamu? Misalnya kan kita hidup berdua, terus penghasilan kan aku kan tidak mencukupi sama ya kebanyakan utang lah, intinya gitu kan, kebanyakan utang, kadang kita sampai sehari nggak makan gitu kan ya. Itu Kan? sedih itu. Nah ada nggak penyesalan di hati kamu itu? Kalau untuk penyesalan abis menikah begini-begini enggak sih, cuman ya kalau lagi sedihnya aja gitu, suka aduh gimana gitu loh. Cuman kalau untuk menyesal aku menikah sama kamu susah begini, enggak, kalau untuk itu enggak, karena kan aku terima kamu ya susahnya, senangnya ya, jeleknya ya, semuanya diterima udah. Aku mau sama dia ya terima juga kekurangannya, kelebihannya. Kalau untuk sampai kata kamu kan kita nggak makan gitu kan, ya paling sedih aja gitu, tapi ya selalu berdoa aja lah, semoga mungkin ini ujian ya, kita nikah baru berapa bulan sih gitu, mungkin ujian awal-awal rumah tangga ya, gitu. masih bersumur jagung. Masih ya, belum ada setahun acan. Belum ada ya? Belum ada, kita kan bulan 3. Oh iya, bulan 3 waktu itu. Bulan 3. Cuman kalau dibilang sedih ya sedih, cuman kalau untuk penyesalan ya kayaknya nggak ada. Nggak ada. Yakin? Iyalah. Kalau kita nyesel nikah, nanti Allah nggak bakal ngasih kita ini kesenangan di kemudian hari. Kan dalam pernikahan kan sebagai seorang suami itu harus bisa menafkahi seorang istri kan, terus kan menafkahi lahir batinnya, sedangkan aku kan menafkahi juga empet-empetan kan, terus lahir batin kamu kan juga kan agak kurang, kayak aku belum mampu. Masa sih kamu nggak kepikiran gitu untuk cari cowok lain atau pengganti lain gitu sih, yang lebih mapan, yang bisa mengajarkan kamu kebaikan atau bisa membahagiakan kamu, sedangkan aku kan sholat aja dong-dongan. Ini jujur ya, ini apa jujur ya, kalau mikir ke situ pernah ya, sempat ada pemikiran dia mah begini, sempat ada apa udahan ya, kok kayaknya dikasih ujian mulu gitu. Sempet sedih ya nggak apa-apa, ungkapin aja ngapain dalam hati kamu, biar aku sebagai suami kamu tuh tahu apa sih dalam isi hati kamu tuh sebenarnya itu. Ya nggak apa-apa, ungkapin aja. Nah sebenarnya ya gitu, gue nangis bukan
penting. Ya, nggak apa-apa, biar aku sebagai suami kamu tuh tahu gitu, buat mereka suami mereka, ya mereka itu bisa gitu ya, Lebih peka ya intinya mah lebih peka gitu. sama istrinya gitu, apalagi kalau mereka kan mampu itu, mesti jangan sia-siain istri mereka yang udah sayang sama mereka gitu. Ya sempat ada pikiran kayak udah nggak kuat gitu, cuman ya banyak yang dipikir ulang gitu. Untuk sampai ke titik ini tuh nggak gampang, nggak mudah, banyak ininya lah, rintangannya gitu. Jadi aku mikirnya mungkin dia belum bisa bahagiain aku sekarang, siapa tahu di kemudian hari dia bisa bahagiain aku. Pikiran jelek pasti ada, cuman ya banyak orang yang nasehatin, teman-teman nasehatin, namanya rumah tangga baru awal, pasti banyak cobaannya gitu, banyak ujiannya. Jadi ya harus kuat-kuat, namanya rumah tangga bukan kayak orang pacaran lagi. Jadi jeleknya itunya udah kelihatan, namanya dua sifat jadi satu ya. Benar. Jadinya ya yang emosian lah, yang inilah yang itu. Pas masa pacaran nggak ada itu semua, tapi pas udah nikah ya terbukti begini orangnya gitu kan. Cuman kalau emang nafkah belum terpenuhi ya maklum, wajar, karena memang kita menikah kemarin juga banyak utang. Maklum, kita kan gak ada orang tua, cuma dibantu kakak-kakak doang. Kakaknya dia sama aja kakak aku juga ya. Kakak ipar gitu. Iya, makanya aku malah lebih maklum, lebih paham. Tapi kalau memang batin, ya maklum lah ya, perempuan mah suka ngebatin, apa aja dibatin gitu. Ya harus lebih peka aja gitu jadi suami gitu kan. Jangan terlalu temprak banget emosinya gitu. Aku emosian ya. Ya kalau dia mah emosinya kalau lagi pusing doang gitu. Tapi dia mah kayak apa ya? Kayak kamu mau gini loh, yang tiba-tiba kamu mau emosinya, ntar malah lagi bercanda ujung-ujung emosi gitu. Jadi nggak jelas. Ya udah gitu doang sih. Gitu doang. Pernah ada memang terlintas gitu. Cuman kan ya kitanya kudu kuat gitu. Ya udah. Yakin? Nggak ada lagi perasaan kamu yang pengen diungkapin? Udah lega. Ya itu mungkin tersimpan di hati gitu ya. Kadang pengen, kalau buat nyesel enggak, cuman kadang ada pengen udah gitu. Cuman mikir lagi, mikir ke depan ke belakang, ya udah pikir aja, itu bolak-balik kayak gitu. Mungkin susah tuh pasti ada, cuman ya nanti berharapnya aja Allah kasih kesenangan di kemudian hari gitu. Karena kita belum punya keturunan, jadi berpikirnya masih jauh. Enggak, masih ini apa namanya labil. Masih labil gitu, belum mikir dewasa banget gitu. Sama-sama emosi, masih gedein ego. Semoga di antara kita berdua itu ada yang mengalah di saat kita lagi emosi, apalagi naik darah tinggi gitu ya. Semoga jangan tinggi. Darah tinggi kan nanti langsung kejut-kejut mampus. Ya intinya buat kalian semua, jangan sia-siakan istri yang udah sayang sama kalian. Ayo bisa aja ya, kalau bisa bahagiain istri kalian selagi mampu. Selagi kalian mampu, punya uang, jangan pelit-pelit sama istri. Jangan kayak saya. Kamu mah bukan pelit intinya mah, karena memang belum ada. Ya iya, dan kayak saya karena kurang. Saya sebenarnya pengen, cuman karena saya belum mampu. Jadi saya nggak bisa menafkahi lahir batin dia untuk saat ini ya. Semoga kedepannya sih bisa. Ya, untuk yang para lelaki lah yang udah mampu ya silahkan bahagiain istri dan anak kalian gitu aja. Apalagi sayang? Ada lagi nggak? Ya untuk saat ini sih aku cuman
pengen tahu isi hati kamu aja gitu kan, menyesal apa tidak selama ini menikah sama saya, apakah terpaksa apa tidak nikah sama saya, apakah ada paksaan apa enggak gitu sama saya gitu intinya. Itu aja aku pengen tahu. Enggak sih kalau untuk paksaan enggak. Nah, Itu dari hati saya sendiri. Yakin? Iya, yakin. Dia Dia apanya? dia enggak dari paksaan siapapun, enggak ada yang memaksa kamu harus nikah sama dia, kamu harus ini sama dia. Ini jujur dari hati aku yang paling dalam. Nih, aku pengen nanya, gimana sih menurut kamu aku ini sebagai suami kamu gitu? Kalau menurut aku ya kamu tuh sosok orang yang bisa ngebela aku ya sebenarnya mah. Ini jujur ya, dia itu orangnya bisa ngebela, beda sama aku. Aku tuh kadang suka di depan tetenya suka ngomongin dia gitu. Kadang gini, ini tuh ya ini asuh nih suka begini contoh gitu ya. Tapi kalau dia nggak, bener-bener dia mah kayak gimana ya, kalau bisa tuh menutupi kekurangan istrinya di depan keluarganya gitu kan. Ya memang mungkin cara bicaranya dia beda gitu, agak ceplos-ceplos, agak kasar. Nah itu cara bicaranya Sul. Terus memang kan kadang suka emosional deh itu orangnya. Maklum aku mah maklum kalau masalah itu. Ya tadi kumisnya aja udah rontok. Kasih keroknya. Lele dia kemarin. Ya kalau untuk aku sih kamu orangnya gimana ya, bisa melindungi istri sebenarnya. Cuman karena kepentok ini aja ya. Kepentok Lockdown. Lockdown. Apa namanya, money, uang, jadi kamu belum terlalu memanjakan istri seperti orang lain gitu. Jadi aku pendapatnya ini orang sayang nggak sih sama aku, kadang aku suka ngomong gitu beneran. Kalau menurut aku kamu tuh baik, tapi kadang-kadang ya ada sengkeknya gitu. Ya itulah. Aku nggak pernah nutupin kalau aku emang sengke, orangnya jahat. Aku pernah ngomong sama dia kalau aku tuh orangnya jahat ini gini awal sebelum kita nikah. Tapi karena akunya mau gitu sama dia, ya udah mau gimana gitu kan. Biarpun aku nggak ada uang, aku maksain pinjam sana sini untuk ya menikahi dia, karena jadi, aku ingin bertanggung jawab pengen nikahin dia gitu kan. Iya, jadi daripada kita berbuat dosa-dosa ya mau nggak mau aku nikahin dia dengan hasil pinjam meminjam. Jadi aku maklum sih kalau sekarang kita banyak kekurangannya. Jadi ya sekarang gaji aku itu emang kecil, satu kecil, kedua keuangan aku tuh dibagi untuk melunasin utang tiap bulannya gitu. Jadi mau nggak mau aku tuh nggak bisa menafkahin dia sepenuhnya. Ya nah, gitu. Kayak orang-orang jalan-jalan sana sini ya, beli baju, beli make up ya. Ya lihat aja muka dia kusem gitu. Maklum lah. Karena kita kan memikirkan untuk melunasi hutang dulu ya. Ya utang kita masih banyak gitu. Jadi belum bisa nabung, belum bisa beli ini beli itu, makan aja seadanya gitu ya. Jadi ya maklum saja lah, namanya rumah tangga baru gitu. Buat kalian yang baru mau menikah gitu ya, saran saya sih kalian itu jangan menghambur-hambur uang lah. Kalau mau menuju keseriusan, mempunyai orang yang kalian sayangi, cepat-cepatlah kalian nabung, jangan boros-boros uang. Karena kalau udah nikah mah kelihatan banget ya keperluan itu, banyak kebutuhannya, pasti banyak banget. Uang segitu nggak kelihatan. Maupun uang 5 juta pun nggak kelihatan, benar habis terus. Ada aja keperluannya. Jadi mumpung kalian masih sama-sama single gitu ya, apalagi mau menuju halal ya, jadi harus banyak-banyak menabung. Rajin nabung. Ya intinya jangan terlalu boros lah ke uang. Harus bisa apa ya, nyelipin entah itu misalnya 100.000 atau berapa gitu. Itu matiin lah segitu. Jangan sampai boros banget. Main sih boleh, poya-poya boleh, tapi jangan terlalu berlebihan intinya itu. Jangan sampai kita salahnya gitu ya waktu pacaran.
Jangan sampai kita poya-poya, pas kita udah berumah tangga, nggak megang duit sayang orang tua banget. kita nggak ada. Iya kalau yang kuat ya menjalani Iya. ekonomi kan biasanya gitu. Banyak kan Cerai cerai ekonomi pasti itu. muda itu ya karena ekonomi sih. Ekonomi Kebanyakan berantem. Karena Iya. tidak bisa menafkahi lahir batinnya suami istri, akhirnya Ribut. ya akhirnya hati seorang istri tuh berpikirnya, kok aku nggak bisa sama mantan aku yang dulu, gitu. Iya pasti kebanyakan gitu kan, Gitu ya. pasti kebanyakan beda-bedain, kamu mah kayak ini nggak ini. Nah itu sebenarnya nggak boleh itu ya. Iya. Nah, jadi aku cukup sampai di sini aja ya buat pertanyaan untuk si Rahma. Next video selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi buat dia. Mungkin agak sedikit sedih sih, cuman ya pengen tahu aja perasaan dia itu, aku tuh pengen tahu gitu ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan share-nya. Bantu ya. Jangan lupa subscribe-nya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata dari kami ya. Oke. Bye bye. Assalamualaikum.